Dia tuh mau datangnya jam 10-an gitu biar kita ada acara ngobrol lah segala di kosku. Dia kepengen tahu kosku dalamannya. Itu kan sangat bahaya banget karena kos-kosanku nggak ada kasurnya, aku cuman pakai kardus doang. No. No, 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 no. Jadi aku kelihatan kayak orang jahat mau beralasan apa, kayak hanya orang mampir ke kos aja, masa nggak boleh. Tapi gimana kalau dia tahu keadaanku yang seperti ini yang menggenaskan kan. Jadi no, maaf nggak bisa. Aku pura-pura kayak apa namanya, aku sebenarnya nanti pulangnya sekitar jam 12, aku bilang gitu. Nanti jam 12 aku bisa langsung ketemu kamu, bisa langsung cabut. Ini aku lagi sama kawan-kawan lagi dansa, aku pura-pura begitu. Karena saya tidak mau dia masuk ke kosku kan, tahu sendiri keadaannya. Habis itu ya udah nggak apa-apa, tapi sepertinya dia sudah mencium aroma-aroma dustaku gitu. Kayak, hah? Masa cuma main ke kosannya dari awal kok sampai sekarang nggak boleh gitu. Pikirannya dia pasti begitu. Tapi anyway, saya tidak akan pernah mengizinkan dia masuk ke kosku yang keadaannya seperti itu. Akhirnya dia nunggu di jalan, aku keluar, aku kebar sama dia. Aku kebar sama dia naik mobil kayak orang kaya, oh my god. Terus akhirnya kita parkir, kita jalan ke bar. Aku tunjukkan pertama kali di Balijo. Pada saat itu Balijo sudah masih sangat ramai, tidak seperti sekarang. Terus ketika kita berdua masih di luar bar, masih di jalan raya baru mau masuk, kita kan berdiri dulu di situ mengamati bar mana yang mau kita masukin kan. Pada saat itu tiba-tiba datanglah si waiter yang pernah ngejual aku sama pemilik salon, kalian masih ingat? Tiba-tiba tanganku ditarik. Sini sini, bala kemarin dibayar berapa? Kemarin dibayar berapa? Aku bilang, ya ampun, kamu tahu nggak? Saya tuh dibayar dikit banget. Terus dia sebenarnya udah tahu aku dibayar dikit banget. Sepertinya dia tuh kenal sama orang salon itu. Yaudah nggak apa-apa, kamu gak usah kasih ke aku katanya. Kamu gak usah bala-bala aku tahu kok kemarin kamu dibayar sedikit. Dia bilang gitu. Oh baguslah, jadi aku gak usah bala-bala si waiter itu kan. Dia bilang, tapi ini ada satu lagi katanya. Sini. Aku bilang, ngapain sih? Oh my god, di depan dia aku ditarik-tarik karena aku kan lagi sama si Edo itu kan. Tapi dia tarik-tarik, ini ada orang Malaysia, dia bilang gitu. Terus orang Malaysia itu dia tinggi besar, ditarik lagi nih. Oke, kamu bilang ini kan tadi suka sama dia kan? Dia tuh tadi bilang dia minta dikenalin sama kamu katanya. Akhirnya biasa kalau orang di bar tuh begitu, aneh-aneh aja gitu. Maksudnya kayak jadi orang Malaysia itu udah ngeliat aku jalan dari jauh, tapi kan aku jalannya sama orang ini harusnya tahu mungkin aku udah punya pacar atau gimana. Tapi dia bilang sama waiternya, dia bilang gini, aku suka sama yang itu katanya ke saya gitu. Akhirnya saya ditarik, dikenalin sama orang Malaysia itu. Terus akhirnya aku kenalan sama orang Malaysia itu, tiba-tiba Edo langsung peluk begini, set. Ya gini doang. Tapi apa namanya? Sepertinya pada saat itu Edo tuh agak sedikit ngerasa kayak biar semua orang tahu tuh aku kesitunya sama si Edo kali ya. Saya tidak tahu maksudnya apa, tapi tiba-tiba dia langsung peluk. Si orang Malaysia bilang, oh sorry. Oh, he's your boyfriend katanya. Oh my god. Di situ pertanyaan canggung kalau dia bilang ini pacar kamu, tapi aku bilang, aduh, gimana ya aku jawabnya ya? Oh my god, Edo, kamu ngomong dong kalau aku pacar kamu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu nggak ngomong ya aku akan bilang teman, karena sih tidak mau bilang kamu pacarku kan. Kayak ngaku-ngaku gitu. Aku berharap pada saat itu kalau si Edo akan bilang iya dia pacarku kenapa gitu loh maksudnya. Tapi tidak. Akhirnya ya udah, orang dia juga nggak nganggap aku seperti apa ya, sebagai apa-apa. Ya iyalah, baru beberapa hari kita berteman kan. Akhirnya aku bilang no, he's my friend, aku bilang gitu. Terus akhirnya kita kenalan. Dan Edo juga aku bilang temanku, dia biasa aja sepertinya, ya udahlah biasa aja. Jadi akhirnya ya udahlah, jadi teman aja, orang kamu nggak mengakui. Ya iyalah, nggak mengakui, orang kita belum ada komitmen apa-apa. Jadi aku pikir oke, aku yang paling lama di bar ini, aku udah sering kesini, jadi aku yang akan cariin kalian cowok-cowok ganteng. Oke, aku bilang gitu. Ayo sekarang kita berburu cowok-cowok ganteng di bar, aku bilang gitu. Ayo let's go masuk. Terus tiba-tiba Edo bilang, ngapain aku cari cowok ganteng? Orang cowok gantengnya udah ada di depanku katanya. Krik. Jadi dia bilang katanya ngapain aku cari cowok ganteng, orang udah ada aku, kan aku pas berdiri di depannya. Yang dimaksud gue apa, yang Malaysia itu sepertinya aku lah yang dimaksud, karena yang Malaysia itu enggak sepertinya bukan tipenya si Edo gitu. Jadi katanya aku jadi tambah aku tambah baper banget. Tapi dia tuh nggak banyak omong, maksudnya kayak laki gitu, maksudnya kayak cuek. Aku suka yang begitu, tapi
Kalau cuek banget aku juga kepengen kayak pas lagi ada di publik, aku juga butuh dipublikasikan begitu. Tapi cuman ya wajar lah ya, kita kan baru kenal beberapa hari, ya ampun gue tuh jiwanya menyebalkan banget memang, kampungan dan murahan banget. Akhirnya aku bawa mereka ke dalam, aku nggak jawab omongannya Edo itu artinya apa. Udahlah yuk masuk ke dalam, gue bilang gitu, karena aku pengen mengalihkan hal-hal seperti itu. Kalau aku mah kayak nggak mau GR atau nggak mau apa gitu. Akhirnya kita ke dalam. Si Malaysia itu bilang mau minum nggak, aku traktir. Jadi Malaysia itu ternyata sukanya sama kita berdua, bukan aku aja. Ternyata lama kelamaan seperti si Malaysia itu kayak tertarik sama kita berdua gitu. Pokoknya yang mana yang mau sama dia, padahal kita berdua tuh kayak nggak mau sama dia. But anyway, akhirnya dibilang nawari kita minum berdua. Terus si Edo bilang, oh it's okay, I can buy for you drinks katanya. Si Edo bilang aku yang beliin nggak apa-apa, dia bilang gitu. Oh ini dua orang kaya nih, maksudnya paling tidak punya duit nih. Baguslah aku kebar sama mereka, aku jadi nggak perlu beli minum kan. Akhirnya pada saat itu si Malaysia dulu yang beliin minuman kedua, baru si Edo yang beliin begitu. Saya sebagai princess dong, saya tidak perlu beli apa-apa gitu. Nah akhirnya kita bertiga tuh jadi akrab tuh di situ, aku, Edo sama si orang Malaysia itu gitu. Jadi karena di bar itu kan penuh, jogetnya itu juga desek-desekan gitu. Jadi kadang aku nempel-nempel ke Malaysia pak. Pokoknya jogetnya tuh kayak udah nggak beraturan gitu. Tapi si Edo sepertinya kayak peluk ke sini. Terus kalau aku udah jogetnya agak jauh, dia tarik lagi aku ke sini. Sepertinya kayak aku miliknya dia. Sebenarnya aku lebih senang begitu. Jadi kalau dia sudah sedikit renggang, aku sekalian renggangin biar dia tarik ke dalam pelukannya lagi gitu. Jadi terus akhirnya aku di situ ketika pas lagi deket-deketan aku berani juga untuk peluk dia, karena saya tidak berani untuk peluk dia di depan umum, tapi kan saya membiarkan dia yang memeluk saya gitu. Pokoknya aku tuh benar-benar kayak jiwanya tuh princess banget, aneh banget kan. Akhirnya pada saat dia peluk aku ya beranikan peluk dia di publik. Ya udah, akhirnya gue pelukan sama dia. Aku pikir kayak, aku punya pacar. Maksudnya orang yang aku baperin dari kemarin gitu loh. Tapi si Malaysia itu kayak kasihan gitu, maksudnya kayak dia nggak ada apa namanya pasangan. Nah pada saat itu tiba-tiba datanglah si Jason, ini pemain baru guys. Jason ini adalah temanku yang ganteng, six pack, mukanya juga ganteng. Ada salah satu foto-foto yang ada di Instagram itu, salah satunya kalian pasti kayak salam dong buat dia karena dia ganteng, dia six pack. Namanya Jason. Saya palsukan karena Jason itu benar-benar udah ganteng, six pack, tapi dia tuh nol kepercayaan diri. Kalau ketemu sama saya pasti gini, sis cariin dong sis. Padahal dia udah berkali-kali lebih ganteng dibanding saya, tapi gini, sis cariin dong sis cariin, suka begitu-gitu loh. Dan dia juga orangnya nggak mikir-mikir tipe, sepertinya siapapun yang mau sama dia dihajar begitu. Makanya lah si orang Malaysia itu aku jodohin sama si Jason, aku kenalin ya udah mereka berdua, aku sama si Edo gitu. Cuma pada saat itu aku kenalin juga si Jason sama si Edo, aku kenalin. Sepertinya karena si Jason itu adalah orang-orang yang pas buat untuk menguji coba pasangan kita itu apakah tertarik sama cowok lain apa tidak, makanya kita kenalkan. Edo aku kenalin, ku pancing-pancing, ku kenalin sama si Jason itu. Ini saya bermain HP pada saat itu. Aku kenalin, aku bilang ganteng ya si Jason, gue bilang gitu sama si Edo. Ya lumayan, dia bilang gitu. Sepertinya kayak si Edo nggak tertarik sama sekali gitu. Saya tidak tahu apa pura-pura tidak tertarik di depan saya atau gimana, saya tidak tahu. Tapi ketika mereka berkenalan ya tidak ada getar-getaran apa segala macam. Terus akhirnya kita pulang dari bar. Si Jason itu tidak pulang sama Malaysia itu karena si Jason itu pada saat itu bilang nggak begitu terlalu suka sama Malaysia itu gitu. Akhirnya dia pulang sendirian. Aku pulang diantar sama si Edo, tapi aku bilang aku hari ini tidak mau pulang ke tempatmu Do, karena dia ngajak aku pulang ke rumahnya kan. Tapi hari ini aku nggak bisa pulang ke sana karena besok paginya aku itu ada ngajar tanggo kan 250.000, lumayan kan. Jadi aku bela-belain untuk tidak mau pulang sama si Edo karena aku butuh duit gitu. Dia diantar aku ke kos. Nyampe di rumahnya, sepertinya dia bilang, kenapa kamu nggak mau pulang sama aku, kamu udah nggak suka sama aku, katanya si Edo bilang gitu. Aku mau ngomong apa ya, aduh gimana ya, aku bilang aku besok soalnya mau ada acara, aku bilang pura-pura begitu aja. Akhirnya oke, pada saat itu gue gak ngerti apa yang Edo pikirkan tentang aku. Akhirnya seharian itu dia sama sekali tidak WhatsApp aku gitu. Aku tuh nungguin terus, aduh nih anak kok nggak WhatsApp, bolak-balik lihat dia online tapi dia tidak chat aku. Kenapa ya, egois banget, kenapa nggak aku yang chat duluan ya.
Akhirnya aku seharian nunggu chatting dari dia tuh nggak chatting sampai capek begitu, sampai tiba-tiba ada chatting twing gitu. Oh my god, dia chatting apa yang aku buka tiba-tiba Darmini muncul, sister. Oh my god sis, aku nggak mau di rumah sis, aku mau keluar sis, aku stres udah nggak bisa udah nggak bisa nahan stres sis, ayo sis temenin aku sis, aku mau sewa hotel katanya. Si Darmini akhirnya minta keluar. Dia nyewa hotel, akhirnya aku temenin dia di hotel lagi. Pada saat itu gue gak ngerti ada masalah apa lagi sama suaminya. Aku nemenin di hotel. Pada saat itu jam 6 sore tiba-tiba aku dapat WhatsApp dari Edo. Ini dari temanmu yang dari Malaysia mau ngajak dinner, dia bilang gitu. Yuk dinner yuk, dia bilang gitu si Edo. Yang Malaysia tadi malam, aku aja gak tukar-tukaran nomor telepon. Kenapa mereka berdua sudah tukar-tukaran nomor telepon? Saya tidak tahu mereka kapan tukar-tukaran nomor telepon. Katanya si Malaysia itu ngajak dinner bersama gitu. Soalnya nanti malam aku udah cari restoran tuh, ada tempat enak namanya Biku Restoran. Biku punyanya Happy Salma, punyanya Raja Ubud. Itu kan juga mahal juga di situ, maksudnya ya restoran mewah kan. Aku bilang, boleh nggak aku bawa sister aku, ini adalah sahabat aku. Sekarang lagi tinggal di hotel sama dia kasihan. Tadinya aku mau dinner sama dia, namanya Darmini, gue bilang gitu. Aku boleh nggak ajak Darmini? Sama sekalian aku ajak Jason, boleh nggak? Aku bilang gitu. Yaudah nggak apa-apa, bawa aja katanya, biar nanti saya yang bayarin. Si Edo bilang gitu. Wow, makan di restoran bintang 5 teman-temanku diajak, boleh. Ini pasti mereka tuh duitnya banyak kan. Terus akhirnya aku calling Jason untuk ketemuan di hotelnya Darmini. Kita nunggu di situ, si Edo jemput kita semuanya. Terus habis kita ada di mobilnya Edo, kita jemput si orang Malaysia itu. Dinner lah kita mewah di Biku Restoran di situ. Akhirnya kita berlima dinner di Biku Restoran pada saat itu. Setelah kita dinner, sepertinya mereka rebutan bayar. Si orang Malaysia dan juga si Edo ini mereka rebutan bayar. Udah aku aja kayaknya habisnya jutaan, tapi mereka kayak rebutan bayar gitu loh. Kayak pengen menunjukkan bahwa siapa yang bisa bayar pada saat itu. Habis itu oke, sekarang Edo yang bayar. Gak apa-apa sih orang Malaysia itu. Sekarang saya akan traktir kalian untuk menikmati di hotelku. Jadi kita dibawa ke hotelnya dia kan manajer di situ. Jadi dia manajer di beberapa hotel sebenarnya si orang Malaysia itu. Akhirnya nyampe di restorannya dia yang di hotel itu, kita disambut sama staff-staffnya gitu, Pak gitu. Akhirnya disuruh duduk di situ, kita cuma dessert aja karena itu udah makan di Biku. Akhirnya dia yang traktir kita di hotelnya dia pada saat itu. Nah, pada saat kita di hotelnya si orang Malaysia itu di restorannya, si Edo tanya gini, Jason udah punya pacar belum katanya. Jason bilang enggak, aku belum punya pacar, belum ada yang mau sama aku, dia bilang itu. Jason kan suka tidak pede begitu. Terus tiba-tiba si Edo baru memuji dia, kamu ganteng loh, kok masa nggak punya pacar sih? Aku agak sakit hati sebenarnya, tapi karena itu yang maksudnya itu juga tujuan aku bawa Jason, supaya siapa yang akan makan Jason, siapa yang doyan sama Jason, karena Jason kan cukup ya ganteng lah ibaratnya kan. Habis itu sudah ada tanda-tanda kalau si Edo sebenarnya tertarik, cuma dari kemarin tidak begitu mau mengakui. Atau gara-gara aku tidak bisa diajak pulang kemarin malam, jadi dia agak sedikit mau balas dendam, bikin aku cemburu apa gimana, saya tidak tahu. Intinya dia mulai memuji Jason. Jason akhirnya izin ke toilet, aku bilang, Jason itu kasihan loh, maksudnya dia ganteng-ganteng tapi orangnya nggak pede, padahal ganteng ya, aku bilang gitu. Dia tuh belum punya pacar, kamu mau nggak nomor handphonenya Jason? Aku kasih deh, aku bilang gitu. Aku panas-panasin si Edo begitu. Apaan sih, nggak usah lah, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, dia tuh benar-benar masih single, aku bilang gitu. Ya terus kalau dia masih single gimana? Orang aku sukanya sama kamu, dia bilang gitu. Si Edonya bilang begitu. Tapi aku tuh kayak mencium aroma dusta dan bullshit, kayak no, kayaknya enggak deh. Aku udah enggak feeling sama yang seperti ini gitu. Aku bermain api, tiba-tiba aku terbakar sendiri. Tapi gimana ya, aku tuh gimana? Pokoknya aku jadi kayak sudah, kalau dia udah memuji cowok lain, apalagi cowok itu adalah teman saya sendiri, meskipun aku yang mengumpaninya dia, tapi aku agak sedikit sakit gitu. Dia bilang kayak gitu doang, padahal nggak ada masalah apa-apa. Akhirnya dia tidak mau nomor teleponnya. Aku bilang, udah nggak apa-apa, ini nomor teleponnya dia. Kayak apaan sih katanya, apalagi dia agak sedikit marah gitu. Akhirnya dia berakhir begitu saja, diantar ke rumahnya satu-satu. Aku pulang ke hotel sama si Darmini. Terus akhirnya aku chattingan sama si Edodo. Gimana si Jason ini loh nomornya, aku bilang gitu. Tapi dia diem aja, kayak nggak tahu kenapa ya. Saya tuh orangnya begitu guys, nggak bagus banget kan.
Aku pokoknya pojok-pojokin supaya dia mau sama Jason. Padahal aku nanti kalau dia bener-bener mau pasti aku akan sakit hati dan terbakar emosi. Akhirnya sampai ke puncaknya karena dia tuh digodain tuh dia kayak cuekin banget aku gara-gara aku godain begitu. Pasti males kali ya. Akhirnya aku kirim nomornya Jason. Eh, ini nomornya Jason just in case lah nanti kalau misalnya kamu mau hubungin dia soalnya bener loh dia orang baik sumpah aku bilang gitu. Dia orang baik gitu-gitulah maksudnya. Aku sama sekali gak ada masalah sama si Jason. Jason juga teman aku. Hai, dia yang beliin tas itu tuh, tasku yang kalian tahu sering aku pakai. Si Jason itu beliin tas. Sekarang kan dia udah makmur ya. Dia beliin tas Zara harga 700.000 pun gak ada masalah tuh, baik banget sampai saat ini. Karena aku tahu Jason itu adalah temanku. Habis itu saya kasih nomornya. Ya sudah dikasih nomornya tapi dia buat apaan sih aku hapus ya. Dia bilang kayak gitu. Lihat aja apakah dia dihapus bener apa tidak gitu. Akhirnya ya udah lama kelamaan begitu saya tidak ditembak-tembak gitu. Maksudnya saya sering diajak dinner, saya sering tidur bareng tapi tidak ada penembakan apa gue pacaran apa sama dia apa gimana. Akhirnya jiwa perempuanku ini sudah tidak sabar. Oke. Kalau kamu tidak nembak, aku yang nembak. Karena aku gak pernah ditembak orang sumpah. Karena aku gak pernah nembak orang. Ini adalah waktunya. Karena aku sebenarnya cinta banget sama kamu. Terus kemarin sama Jason juga sebenarnya ya mungkin gara-gara aku yang salah. Aku yang mojok-mojokin. Akhirnya aku nembak. Aku nembak sama dia. Itu pun nembaknya tuh bener-bener yang dengan mengumpulkan segala kekuatan. Super saya aku. Supaya kalau ditolak pun aku sepertinya kayak gak siap. Tapi gimana ya. Apa dia mau sama aku apa tidak. Pada saat itu akhirnya aku nembak. Secara official aku nembak tapi tidak di depan langsung. Karena pada saat itu saya nembaknya pakai WhatsApp itulah. Ya kan saya juga posisi hubungan sama dia itu baru hitungan minggu pada saat itu. Terus bagaimana saya cara nembak dia. Dan kemudian apakah saya diterima sama orang ini yang benar-benar aku inginkan jadi pacar aku apa tidak. Yap, kalau penasaran jangan lupa untuk saksikan episode berikutnya, episode 0.0. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Si Jisan Pilati, Cucokers, dan juga para Fujosi. Terima kasih udah pada nonton. Terima kasih buat kalian yang sudah pada nonton. Pokoknya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.